boleh langsung cerita nih buat Pamela. Iya, terima kasih Kak Re. Aku punya cerita Kak. Jadi dulu aku tuh sering nyanyi ya dari panggung ke panggung gitu. Jadi Terus penyanyi dong ya? iya penyanyi dangdut. Terus aku punya teman. Nah temen aku itu suaminya punya salah satu grup dangdut gitu. Aku ikut sama dia kurang lebih 3 bulan nyanyi sama dia. Karena seringnya kita ketemu intens bareng, pulang pun aku bareng sama dia, suka diantar jemput gitu. Terus kita tumbuhlah benih-benih cinta gitu Kak. Dianya sebagai apa? Dia itu pimpinan dangdut. Jadi kayak orkes Iya, dangdutnya orkes yang dangdut yang punyanya. punyanya, Oh. pemimpinnya. Tapi dia udah punya istri. Iya, sudah punya istri, tapi dia sudah menikah sekitar 7 tahun belum ada anak, Oh. belum punya anak. Nah, terus aku jalan tuh sama dia. Kejadiannya itu pas di rumah dia Kak, waktu aku lagi main, pulang abis nyanyi kan itu siang ya, aku dapat job siang. Aku mampir ke rumah dia buat istirahat, buat nyanyi nanti malam. Nah, Sama penyanyi dangdut yang lain. iya, ada penyanyi dangdut yang lain, tapi posisinya penyanyi dangdut yang lain itu pada di depan, pada gelaran gitu Kak, pada duduk. Dan aku ke dalam tuh buat ke kamar mandi gitu. Tiba-tiba dia tarik aku gitu. Terus terjadilah gitu dia dia Langsung tarik Iya, ditarik ditarik aku ditarik. tangannya. Iya, terus dia bilang katanya udah lama ada rasa sama aku gitu. Oh, padahal kan di rumahnya nggak takut itu sama istrinya. Ya itu dia, terus aku bilang jangan di sini kalau misalnya mau apa ada yang mau diomongin di luar aja. Dia bilang udah nggak tahan kata dia gitu. Jadi keadaan posisi istrinya lagi di mana? Lagi di luar sama yang lain lah pada ngobrol. Di satu rumah. Iya, di satu rumah, Kak. Kok berani banget. Iya, dia nekat gitu. Terus ya udah akhirnya kan udah tuh dia aku gitulah, Kak. Terus pas udah kejadian kayak gitu, besok-besoknya aku sering ketemu sama dia di luar. Oh, jadi sebatas masih. Iya, masih aja Kak, belum ngapa-ngapain. Ya terus pas udah abis aku nyanyi di Pasar Minggu kalau nggak salah, pulangnya kita mampir ke hotel. Dia yang ngajakin. Iya, itu posisi aku masih gadis Kak. Aku belum sama sekali belum pernah ngelakuin hal kayak gitu, itu pertama kali sama dia. Dia ngajakinnya gimana? Dia ngajakin pas pulang gitu dia dulu zamannya BBM Kak. Dia nge-BBM aku gitu, terus dia bilang nanti pulangnya bareng ya. Udah kan yang lain-lain juga nggak curiga karena kita sering pulang bareng, pergi bareng. Jadi kan nggak ada hal-hal yang maksudnya mencurigakan teman-teman yang lain lah. Pas pulang kita ke salah satu hotel. Disitulah terjadilah aku sama dia melakukan Oh gitu. aku ngelakuin lah Kamu hubungan. diajakin terus kamu mau dong, berarti nggak dipaksa Enggak, aku dong? nggak dipaksa. Aku emang suka juga Kak sama dia. Karena aku nyaman aja gitu deket sama dia, ngobrol sama dia. Karena kita kan sering naik motor bareng, kadang-kadang sih di mobilnya dia bareng ngobrol. Ada chemistry aja gitu kalau sama dia. Nah, posisi kamu waktu itu kenal deket juga dengan istrinya? Justru istrinya itu sahabat aku sekolah Kak. Deket, kenal. Oh, sepantar. Iya, sepantaran. Tapi aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi di satu sisi lain aku juga suka gitu sama suaminya. Oke, jadi bener-bener nggak ada kecurigaan dari Nggak si ada, istrinya? karena kita kan memang suka bareng. Jadi biasa aja. Istrinya nggak ikut nyanyi juga? Enggak, istrinya Dia ibu enggak, rumah di tangga? ibu rumah tangga aja biasa. Oke. Terus sudah selama kurang lebih 6 bulan aku begitu diam-diam pacaran sama dia. Sampai akhir aku Kak. Wah, gimana dong? Emang nggak pakai Enggak. Jadi waktu itu dia bilang gini kan sama aku, emang kan waktu itu istrinya belum hamil-hamil. Terus aku bilang, ini aku pertama kali lo ngelakuin hubungan sama kamu. Nanti kalau terjadi apa-apa sama aku gimana? Dia bilang ya udah nanti aku tanggung jawab, kata dia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku pasrah ya Kak. Nggak apa-apa lah aku dijadiin istri kedua kan aku juga suka kan sama dia. Pas aku hamil, aku kasih tahu dia dong. Ternyata sikap dia tuh 180 derajat berbeda Kak sama awal-awal Gimana dia. tuh pas kamu ngasih taunya? Dia tuh marah, dia tuh nggak percaya kalau yang aku hamil itu anaknya dia Emang Kak. dia ngomongnya gimana? Pas kamu juga ngomongnya Enggak, gimana aku kan awal-awalnya? aku telepon dia tuh ngajakin ketemuan. Kita ketemuan di BSD waktu itu. Pas ketemuan gitu aku bilang aku udah telat gitu-gitu sama dia. Aku telat nih gimana? Katanya kamu mau tanggung jawab. Terus dia bilang, yakin itu anak aku. Kata dia gitu Kak, kan dia tanpa sengaja, tanpa sadar dia tuh Menyakiti. iya menyakitin aku. Terus dia bilang seakan-akan ini aku wanita nggak bener gitu loh Kak. Padahal aku cuma sama dia doang gitu. Aku marah dong, terus aku ngancem dia segala macem. Aku mau lapor ke istrinya. Dipikir dia yang aku bilang itu bohongan Kak. Akhirnya aku kasih waktu dia dalam waktu 1 bulan gak ada kabar kan. Kita tapi masih suka manggung, suka ketemu. Cuma sikapnya dia ke aku cuek Kak. Nah, kamu
hamil-hamil tetap nyanyi? Nyanyi aku Kak sampai usia kandungan aku 4 bulan. Karena kan memang di situ sumber nafkah aku Kak. Sehari-hari Iya. aku dari situ. Emang kamu sengaja pengen hamil? Enggak, aku nggak sengaja pengen hamil. Atau kamu nggak tahu Nggak tahu kan caranya karena kalau kayak gitu bisa hamil? enggak, Polos? bukannya polos, aku paham. Cuma kan waktu itu diiming-imingin sama dia kalau terjadi apa-apa sama aku, dia mau tanggung jawab. Tuh ya, skip dulu nih, bentar nih. Omongan laki-laki lagi-lagi ya. Ini saya tidak pernah, Karin nyalain laki-laki mulu. Karena cerita dari narasumber itu, ya apa ya namanya, apa yang menimpa para wanita tuh kadang-kadang akibat perbuatan laki-laki gitu betul, loh. Kak. Sekali lagi pelajaran yang bisa diambil di sini, jangan percaya mulut laki-laki kalau dia belum nikahin kamu. Orang nikahin aja jangan juga percaya. Yang udah jadi suami aja belum tentu bisa dipercaya Betul, gitu Kak, kan. iya. Nah, jadi dia bilang kalau misalnya ada apa-apa, Iya, aku dia bakal tanggung jawab. Dia bilang, tapi kamu mau kan aku jadiin istri kedua? Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Yang penting kamu tanggung jawab. Udah tuh Kak, aku kasih waktu 1 bulan gak ada kabar Kak. WA BBM aku diblokir sama dia, nomor aku diblokir sama dia. Dia bener-bener menghindarin aku banget gitu Kak. Akhirnya aku nekat ngobrol sama istrinya. Jeng 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 Iya, jeng jeng. aku datengin istrinya. Dengan niat apa kamu mau ngasih tahu? Iya, aku mau jujur, aku sekalian minta maaf sama istrinya juga. Terus aku juga mau jujur kalau aku udah hamil sama suaminya. Datang lah tuh kamu Datang aku ke ketemu, rumahnya. iya ke rumahnya. Terus Pertama aku bilang sama istrinya, sebut aja Pita ya namanya. Pit, gue mau ngomong sama lo penting gini-gini. Terus dia bilang ya udah ada apa ya, kata dia gitu kan. Aku datang ke rumah dia dan posisi suaminya ada di rumah. Dan posisi suaminya itu mukanya yang panik-panik gitu Kak. Pas ngeliat aku datang, panik-panik udah ketakutan. Terus tiba-tiba BBM blokirannya dibuka sama dia, dia langsung ngechat aku macam-macam, awas Oh, lo, apa tuh? Terus Awas dia lo kalau bilang gitu. dia ngancem-ngancem aku segala macam. Gimana? Gitulah Oh, dia. lu bilang. Terus aku bilang mendingan gua mati daripada gua nggak jujur, kata aku gitu Pak. Akhirnya aku cerita, pas aku cerita ya udah, akhirnya di situ kita nikah tapi dengan perjanjian. Perjanjian setelah aku melahirkan, aku harus cerai dari suaminya dia. Dan kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu, aku dilaporin ke pihak kepolisian. Terus sama tindakan tidak menyenangkan, daripada aku masuk penjara, ya udah aku okein Kak, aku tanda tangan. Sekarang usia anakku udah 3 tahun Kak. Nah, pada saat Udah 3 tahun, kelas 3 SMP. nah, akhirnya kan nikah nih. Cuma formalitas doang. Formalitas nikah siri. Nggak pernah ketemu lagi Enggak. setelah itu. Enggak, aku ngurusin diri aku sendiri. Semua mau serba sendiri. Terus dilahirkannya bagaimana? Ya kita pas aku lahiran ada istrinya yang ngedampingin aku. Dia juga yang ngasih makan aku, maksudnya kayak ke dokter nih, dia yang nganterin aku. Pokoknya bener-bener Siapa yang nganterin dua-duanya? enggak, istrinya. Oh, Karena kan anak yang ada di rahim aku nanti mau diambil sama dia. Jadi dia bener-bener ngurusin anak itu di dalam karena perut dia aku. nggak punya anak selama 7 7 tahun. tahun. Oh gitu. Jadi kamu udah sepakat bahwa nanti anaknya Boleh diambil. boleh diambil untuk dia gitu. Udah tuh, akhirnya pas sudah anakku lahir, 1 bulan kemudian aku cerai, pisah, sampai sekarang aku nggak pernah ketemu. Lost contact. Lost contact, dia pindah ke Surabaya. Oh, jadi kayak kamu nggak nanya sama dia, boleh nggak nanti si anak itu tahu aku Justru ibunya? Aku yang nggak mau Kak. Oh, nggak mau kamunya, kenapa? Nggak maunya kenapa? Karena nanti aku jadi kebayang-bayang, mendingan aku sama sekali nggak ngelihat. Jadi pas waktu abis aku lahiran pun aku nggak ngelihat muka tuh baby. Bentuk rupanya kayak apa pun aku nggak tahu. Tapi kan kamu kan masa sih nggak Ya nggak namanya batin penasaran, seorang ibu ya Kak, aku ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu mukanya kayak gimana. Cuma flashback balik lagi ke belakang gitu dengan kata-katanya dia, keluarganya segala macam, aku takut Kak. Ada rasa takut. Ada sesuatu hal yang aku takutin lah gitu di poin-poin yang mereka kasih ke aku. Apa emang poin-poinnya? Ya gitu, kalau misalnya aku berani bilang kalau itu anaknya suaminya dia, Aku bocor lah, ya jangan sampai bocor. bocor. Aku dilaporin segala macem gitu.